Kami ucapkan selamat datang kepada penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Dr. Harrison MKes. Kami ucapkan selamat datang Monsinyur Agustinus Agus. Dipersilakan tempat yang sudah disediakan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang yang terhormat Monsinyur Agustinus Agus, yang terhormat Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Dr. Harrison MKes, yang terhormat Pastor Kepala Paroki Alexius Alex, dan selamat datang yang terhormat pastor rekan, para pastor, suster, frater, bruder, Bapak Ibu, saudara-saudari pengurus DPP, para prodiakon dan semua pengurus gereja. Sekali lagi kami ucapkan datang kepada seluruh hadirin dalam acara pemancangan tiang pertama pembangunan Gedung Pacificus Paroki Katedral Santo Yosef Keuskupan Agung Pontianak. Puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas izinnya pada hari ini Selasa tanggal 9 Juli 2024 kita dapat hadir di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Johnny Wong yang akan memandu acara ini sampai selesai nanti. Dan izinkan saya untuk memaparkan beberapa acara kita di siang hari ini. Ada sambutan-sambutan, ada doa dan berkat dari Monsinyur, ada prosesi pemancangan tiang, penekanan tombol, pelepasan balon, dan acara akan ditutup dengan siang bersama. Baik, untuk mengawali acara berikutnya, kami undang dengan hormat Ketua Panitia, Bapak Pius Franciscus, untuk menyampaikan kata sambutan. Yang mulia Monsinyur Agustinus Agus, Uskup Agung Pontianak. Yang kami hormati Bapak Dr. Harrison MKes, Penjabat Gubernur Kalimantan Barat. Yang kami kasihi Pastor Alexius Alex,
Pastor Kepala Paroki Katedral Santo Yosef berserta pastor rekan, para pastor yang kami kasihi, suster, frater, bruder, Bapak Ibu dan saudara-saudara pengurus DPP dari semua paroki, para prodiakon dan semua pengurus gereja dan segenap undangan yang diberkati Tuhan. Segala puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas perkenannya sehingga kita semua boleh berkumpul di sini pada hari yang cerah ini. 50 tahun yang lalu, tepatnya di pertengahan tahun 1974, di atas tanah ini, gedung Pasifikus yang lama itu mulai berdiri, dibangun, dan selesai pada tahun 1975. Kemudian diberkati dan digunakan pada tahun 1976. Tujuan dibangunnya gedung Pasifikus pada masa itu tercatat dalam sebuah dokumen, tertulis demikian. Gedung ini adalah berupa manifestasi daripada tekad umat dan gereja Katolik dalam memberikan partisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan pemerintah, khususnya yang pertama di bidang pembentukan manusia Indonesia yang Pancasilais, bermoral dan memiliki keterampilan. Yang kedua, menciptakan kerukunan di antara segala umat beragama. Bapak Ibu, ketika saya meneliti daftar panitia pembangunan pada saat itu, ada nama tertulis Bapak Ufang Urai, ada Dr. Ganda Wijaya, ada Dr. Medis Lukas Wongso. Kesemuanya telah meninggal, namun namanya tetap kita kenang hingga saat ini. Dan ada satu nama lainnya, yaitu Dr. Gunawan Hadibrata yang pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris 1 Panitia Pembangunan. Beliau ini adalah saksi sejarah dan saat ini hadir bersama kita. Mungkin kita boleh memberikan aplaus kepada beliau. Bapak Ibu, jika kita meneliti lebih dalam, ternyata para dokter ini sangat berperan dalam pembangunan gedung Pasifikus 50 tahun yang lalu. Sebuah kebetulan, pada pagi hari ini berkenan hadir Bapak Dr. Harrison MKes, penjabat gubernur yang juga memiliki latar belakang medis, seorang dokter. Ini sebuah kebetulan yang membuat saya pribadi semakin yakin bahwa pembangunan yang diprakarsai oleh Monsinyur Agustinus Agus, Uskup Agung Pontianak, akan berjalan baik dan lancar, dan kelak memiliki manfaat yang maksimal untuk pertumbuhan umat, khususnya di lingkungan gereja katedral ini. Sekedar untuk diketahui, tahun ini kita memperingati 115 tahun gereja katedral. Dan pastor paroki kita, Pastor Alexius Alex, sudah membentuk tim untuk membuat rangkaian acara untuk memperingatinya dengan secara khusus. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih kepada Monsinyur Agustinus Agus, Bapak Dr. Harrison MKes, dan segenap jajaran pemerintahan, anggota dewan, pastor paroki Katedral Santo Yosef Pontianak, Pastor Alexius Alex, semua donatur, semoga senantiasa diberkati Tuhan. Para pengurus DPP dari semua paroki, kontraktor, pelaksana, dan semua pihak yang terlibat di dalam pembangunan gedung Pasifikus ini. Dan secara khusus kepada Monsinyur Agustinus Agus dan Bapak Dr. Harrison MKes yang berkenan melaksanakan pemancangan tiang pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan gedung ini. Terima kasih. Selanjutnya, kata sambutan
Dari Pastor Kepala Paroki Romo Alexius Alex, disilakan. Izinkan saya menyapa dengan salam khas Kalimantan Barat. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami muliakan Bapak Uskup Keuskupan Agung Pontianak, Monsinyur Agustinus Agus. Yang kami hormati pula Bapak PJ Gubernur Kalimantan Barat, Dr. Harrison MKes. Serta yang kami kasihi dan kami banggakan, segenap undangan. Ada pastor, ada suster, ada bruder, umat paroki katedral, dan undangan yang lain yang berkenan hadir pada siang hari ini. Syukur dan terima kasih kita haturkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan ini kita diperkenankan berkumpul dan melaksanakan upacara pemancangan tiang pertama Gedung Pasifikus, yang juga adalah aula paroki katedral Santo Yosef, dalam keadaan sehat tentunya, dan juga didukung oleh cuaca yang baik. Merupakan saat yang ditunggu-tunggu, khususnya bagi kami umat paroki katedral, dan semoga juga bagi kita sekalian, untuk mengawali pembangunan Gedung Pasifikus yang baru. Tadi dikatakan bahwa yang lama sudah hampir 50 tahun usianya. Harapan kita semoga proses pembangunan gedung yang baru dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan keinginan kita sekalian. Ya, secara khusus ini merupakan suatu perwujudan keinginan Bapak Uskup. Saya dengar ini program terakhir beliau di masa sebelum pensiun. Jadi banyak proyek yang ditangani oleh Bapak Uskup, ya, pembangunan gedung, dan saya dengar ini yang terakhir. Semoga masih ada lagi yang lain. Demikian Bapak Uskup. Semoga proses pembangunan ini berjalan dengan lancar, tentu didukung juga oleh tenaga kerja yang prima. Terima kasih kepada kontraktor. Cuaca yang bagus selama proses pembangunan, dan tentu yang juga sangat penting adalah dana yang tersedia cukup. Setelah mengamati keadaan gedung lama yang mulai rusak di beberapa bagian, atap bocor, lantai juga ada yang sudah rusak, dinding, dan semakin padatnya kegiatan umat paroki katedral khususnya setelah hadirnya gereja katedral yang baru, maka kami mulai juga merencanakan pembangunan Gedung Pasifikus yang baru. Hal ini kami sampaikan kepada Bapak Uskup, dan Bapak Uskup sangat setuju, karena paroki katedral perlu juga memiliki fasilitas kegiatan pastoral umat yang cukup memadai. Maka mulailah kemudian dirancang. Ya, Bapak Uskup mencari kontraktor, kemudian meminta dibuatkan desain. Akhirnya yang kita lihat sekarang desainnya itu bagian depan. Bangunan ini terdiri 3 lantai. Lantai 1 itu basement, area parkir kendaraan umat. Lantai 2 ruangan, ada 8 ruang dengan kapasitas jumlah berbeda, bervariasi. Ini untuk rapat, kemudian untuk katekumen, untuk latihan kor,
dan lain sebagainya. Di lantai yang ketiga, aula manya, aula besar. Ya, ini bisa dipakai untuk resepsi dan lain sebagainya. Kita berusaha melalui bangunan ini banyak kegiatan-kegiatan umat itu terakomodir. Kita melihat sejarah Gedung Pasifikuus yang sebelumnya tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Panitia bahwa rencana pembangunan Gedung Pasifikuus dulunya dimulai di tahun 1973 ketika uskup yang waktu itu sedang menjabat, Uskup Herculanus van den Berg, menginginkan adanya gedung serbaguna untuk kegiatan umat paroki katedral. Maka dibentuklah panitia pendirian gedung yang pada waktu itu diketuai oleh JC Ufang Urai. Tidak lagi menjabat gubernur pada waktu itu, ya mantan gubernur Kalimantan Barat yang pertama. Gedung itu mulai dikerjakan tahun 1974 dan diresmikan pemakaiannya tahun 1976. Pada awal pembangunan gedung itu dinamakan Panti Bakti Pasifikuus. Entah sejak kapan kemudian berubah menjadi Gedung Pasifikuus. Tadi saya tanya saksi sejarah Pak Dr. Gunawan, sejak kapan dari Panti Bakti Pasifikuus berubah menjadi Gedung Pasifikuus? Beliau juga tidak tahu begitu ya. Yang kita lihat di plang nama itu Gedung Pasifikuus. Ya, di bawahnya lagi ada keterangan Aula Paroki Katedral Santo Yosef. Nama Pasifikuus sendiri mengacu pada nama Monsinyur Pasifikuus Bos OFM Cup. Beliau ini dikenal sebagai peletak dasar Gereja Katolik Keuskupan Agung Pontianak, pernah menjabat sebagai Prefek Apostolik Borneo, Belanda tahun 1905 sampai 1918 dan Vikaris Apostolik Borneo, Belanda tahun 1918 sampai 1933. Di mana sekitar tahun 1961 statusnya ditingkatkan menjadi keuskupan. Beliau berasal dari negeri Belanda. Dilansir dari buku yang ditulis oleh Pastor Amansius OFM Cup, ada beberapa ungkapan langsung dari Monsinyur Pasifikuus Bos yang merupakan bentuk keinginan beliau melakukan karya misi dan langsung terjun membuka pelayanan pastoral tetap di kota Pontianak. Pada waktu itu belum sungguh-sungguh menjadi kota. Beberapa ungkapan yang pernah disampaikan dan saat ini akan saya bacakan, ini langsung dari Monsinyur Pasifikuus Bos. Sekarang saya berencana untuk mendirikan di Pontianak sebuah gereja, juga gedung sekolah dan rumah untuk anak-anak yatim piatu. Perlu juga sebuah lapangan untuk kuburan. Segala-galanya bersama-sama sangat mahal sebab tanah di Pontianak tidak murah. Ada juga ungkapan yang lain, Allah hendak membantu kita. Saya tahu bahwa hasil kerja di kota besar sekali, sehingga perlu seorang misionaris berumah di sini. Para penderma di Nederland pasti mau menolong dengan doa dan sumbangan mereka. Upah seorang misionaris pasti besar adanya. Namun Yesus berkata, barang siapa menyambut seorang rasul, ia akan menerima upah seorang rasul. Akhirnya, Monsinyur Pasifikuus Bos membiayai seluruh pembangunan, baik itu gereja, sekolah, dan tempat pemakaman. Beliau sungguh misionaris sejati yang sangat berjasa untuk karya pelayanan di daerah misi. Hidup dan mati beliau dipersembahkan untuk karya di daerah misi. Beliau meninggal di tanah misi dan dimakamkan di tempat yang beliau sendiri siapkan, yakni pemakaman Katolik di Jalan A.R. Hakim. Jadi makamnya tidak jauh dari katedral ini. Saudara-saudari, sebagai ungkapan syukur atas jasa para misionaris, sudah saatnya kita memperbaharui tempat dan fasilitas pastoral yang dulu sudah disiapkan. Dengan semangat gotong royong, persaudaraan dan juga solidaritas, kita bangun gedung baru ini dengan swadaya bersama umat.
Sejak bulan Januari tahun 2023 kami Paroki Katedral mengadakan penggalangan dana lewat kolekte kedua misa hari Minggu dan hari Raya. Dan saat ini sudah terkumpul berapa suster? Sekitar 1 miliar lebih dari kolekte kedua. Maka selain swadaya umat Katolik Katedral, harapan kami semoga ada pihak lain yang rela membantu. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Uskup yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk membangun gedung yang baru, juga kepada umat sekalian yang pada hari ini berpartisipasi hadir, kepada pihak pemerintah, PJ Gubernur, semoga dengan dukungan beliau dan juga pemerintah gedung ini dapat berjalan dengan lancar pembangunannya. Kata Bapak Uskup sekitar 1,5 tahun gedung ini selesai. Jadi kepada umat sekalian silahkan gunakan fasilitas lain meskipun terbatas, ruangnya kecil, dalam waktu 1,5 tahun ya kita menggunakan tempat itu untuk kegiatan kita. Semoga setelah selesai pembangunan ini gedung yang baru kita pakai dan maksimallah segala kegiatan umat di paroki ini. Demikian sambutan yang saya sampaikan. Akhir kata terima kasih atas doa dan supportnya. Tuhan memberkati. Adil Kak Taklino, Bacuramin Kak Saruga, Basenget Kak Jubata. Selamat siang. Selanjutnya, kata sambutan Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Dr. Harrison M. Kes. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Adil Kak Taklino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Yang saya hormati Uskup Agung Pontianak, Monsinyur Agustinus Agus. Yang saya hormati Pastor Kepala Paroki Katedral Santo Yosef Pontianak, Romo Alexius Alex. Yang saya hormati Ketua Panitia Pembangunan Gedung Pasifikus beserta seluruh anggotanya, para pastor, suster, bruder, serta umat Katolik yang terkasih yang hadir pada hari ini, tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada hadirin sekalian. Hari ini atas izin kuasa Tuhan yang Maha Pengasih, kita berkumpul di Kompleks Katedral Santo Yosef Pontianak untuk sebuah momen bersejarah. Kita akan menyaksikan sama-sama pemancangan tiang pertama pembangunan Gedung Pasifikus. Hadirin yang saya hormati, Gedung Pasifikus akan menjadi simbol keseriusan Keuskupan Agung Pontianak dalam mendukung pembangunan infrastruktur untuk memfasilitasi kegiatan keagamaan dan kegiatan masyarakat. Gedung ini merupakan pengejawatahan dari peran lembaga keagamaan dalam memfasilitasi kegiatan sosial bagi masyarakat. Dari perencanaan pembangunan ini telah membuat saya kagum. Tadi sudah disampaikan oleh Uskup Agung bahwa Paroki Santo Yosef Pontianak memiliki tekad dalam memajukan kegiatan masyarakat. Hal ini dapat memperkaya kehidupan kita semua. Gedung ini nantinya dapat digunakan untuk tempat pertemuan dan acara budaya, kegiatan keagamaan, serta kegiatan sosial lainnya. Saya memiliki harapan besar bahwa Gedung Pasifikus akan menjadi tempat untuk terus mempererat tali persaudaraan kita semua.
segala kegiatan keagamaan dan sosial budaya akan berlangsung di gedung yang megah ini yang bernama Gedung Pasifikus. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, mari kita mendukung pembangunan gedung ini dengan semangat menyala dan antusiasme yang membara. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan gedung ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi pelaksanaan pembangunan Gedung Pasifikus di Kompleks Katedral Paroki Santo Yosef Pontianak ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, sebelum kita ke prosesi penekanan tombol sebagai tanda dimulainya pekerjaan pemancaran tiang pertama. Untuk itu kami mohon dengan hormat Yang Mulia Monsinyur Agustinus Agus boleh memberikan doa dan berkat bagi kita semua. Disilakan. Yang saya hormati Bapak PJ Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Ibu, saudari-saudari yang terkasih, belum Bapak Gubernur menekan tombol tanda dimulainya pembangunan gedung ini, mari kita mohon berkat Tuhan agar usaha yang kita mulai pada sungguh-sungguh bisa diselesaikan dengan baik tanpa kendala apapun. Para pekerja di sini juga selamat dan bisa tepat pada waktunya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, Engkaulah asal mula segala kebaikan dan perkembangan. Dan rendah hati kami mohon, pandanglah kami hamba-hambamu yang lemah ini, yang mulai melaksanakan karya pembangunan gedung Pasifikus ini dengan mohon berkat dan restu-Mu. Semoga dengan pemberkatan dan penancapan yang pertama ini yang ditandai dengan berkat-Mu, semua usaha-usaha kami akan bisa selesai pada waktunya. Engkau memperkenankan kami mulai usaha pembangunan gedung ini. Lah dengan kasih sayang-Mu para tukang bangunan yang bekerja di sini dan siapa saja yang mendukung pembangunan ini sehingga mereka dapat menyelesaikan seluruhnya dengan selamat pada waktunya. Dan semoga dengan bimbingan kebijaksanaan-Mu kami sanggup melaksanakan pembangunan ini dengan baik demi perkembangan gereja-Mu yang meraja sepanjang segala zaman serta keteguhan iman kami dan seluruh umat kesayangan-Mu karena Kristus Tuhan dan pengantara kami.
PJ Gubernur, Bapak Ibu, saudari-saudari yang terkasih, luas bangunan ini 3.000 meter persegi, lantai 2 ada 8 ruangan, 6 ruangan, masing-masing ruangan ukurannya 8 kali 10,5 meter. Dan di antara 6 ruangan itu ada yang disikat, sehingga bisa menjadi lebih luas. Dan aulanya luasnya 24 kali 24 meter persegi, cukup besar. Dan di lantai 2 juga ada kamar untuk karyawan, dan lantai 1 juga ada kamar untuk karyawan dan juga tempat rekreasi karyawan serta dapur di bawah. Kami juga menambah 2 gudang untuk mendukung gereja katedral ini karena kita kekurangan ruang untuk gudang seperti ini. Dan pemborongnya adalah PT Saka, pimpinannya adalah Pak Haji. Jadi namanya Haji Pak Gubernur, tapi dia orang Katolik Jakarta. PT Saka inilah yang mengerjakan Katedral Sintang waktu saya di Sintang. Dan juga PT Saka ini juga yang mengerjakan gereja paroki MRPD. Jadi tahu kondisi di sini. Saya doakan supaya berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Pak PJ yang mendukung kegiatan kita ini, dan kepada umat. Proses pembayarannya paroki katedral ngutang dengan Subang Pontianak. Jadi diharapkan minimal 1 tahun bisa 1 miliar atau 1,5 miliar, jadi ini tanggung jawab. Tapi ngutang tanpa bunga. Karena saya anggap umat Katolik paroki katedral mampu duduk ini, dan dengan kontraktor saya katakan kita ada ini lengkap dengan lift dan sebagainya, AC. Andai kata orang mau bayar liftnya, AC-nya, silakan asal bisa. Karena kadang-kadang kan orang tidak punya uang tapi punya barang. Katakanlah mau nyumbang seperti ini silakan, tapi hati-hati porselin ini juga harus ada standarnya sebagainya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita akhiri upacara pemberkatan yang nanti akan dilanjutkan dengan penaikan tombol oleh Bapak PJ Gubernur. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, khususnya pembangunan gedung ini, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Demikian doa dan berkat dari Uskup Agung Pontianak, Monsinyur Agustinus Agus. Kepada Yang Mulia dipersilakan kembali ke tempat. Kita lanjutkan ke acara penekanan tombol sebagai tanda dimulainya pekerjaan pemancangan tiang pertama. Kami undang yang terhormat penjabat Gubernur Kalimantan Barat Dr. Harrison M. Kes, dan kepada Yang Mulia boleh ikut mendampingi Monsinyur Agustinus Agus, dan didampingi Ketua Panitia Bapak Pius Franciscus, kemudian didampingi Pastor Paroki Romo Alexius Alex, dan kepada Ekonom Keuskupan Pastor Andreas Kurniawan, OP, dipersilakan, dan Bapak Hubertus Ajiantoro sebagai kontraktor pelaksana untuk mendampingi. Ya, saya hitung ya. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sama-sama kita hitung mundur. Penekanan tombol sebagai tanda dimulainya pekerjaan pemancangan tiang pertama. 3, 2, 1. Hadirin, kita saksikan inilah proses tanda dimulainya pekerjaan pemancangan tiang pertama.
teman-teman fotografer sudah. Kita lanjutkan acara pelepasan balon. Balon udara melambangkan harapan dan semangat untuk mewujudkan kehidupan beragama yang damai, serta sebagai simbol kesatuan dalam mewujudkan pembangunan spiritual dan sosial yang lebih baik. Kita hitung. Kita sama-sama hitung mundur. Sekali lagi. 3, 2, 1. Kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya demikianlah seluruh rangkaian prosesi pemasangan tiang pertama pembangunan Gedung Pasifikus Paroki Katedral Santo Yosef Keuskupan Agung Pontianak. Baik, untuk menutup seluruh rangkaian acara, hadirin dipersilakan untuk menikmati santap siang bersama di area basement Gereja Katedral. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.